Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Pandemi. Seperti kita ketahui, Unsri sudah melalui beberapa tahapan penerimaan mahasiswa baru. Yang pertama dulu adalah SNPTN ya Pak ya, itu sempat pada bulan-bulan Maret ya Pak ya, Maret April. Kemudian ada SBMPTN, terakhir adalah kemarin ada ujian saringan bersama ya Pak ya, USM. Yang juga sudah melakukan pengumuman mahasiswa barunya pada tanggal 3 ya Pak ya, 3 September 2020. Nah, sejauh ini bagaimana proses penerimaannya Pak? Apakah berlangsung lancar di masa pandemi seperti ini dan dengan cara apa? Dan kemudian juga bagaimana tahapan-tahapan sehingga nanti mahasiswa itu sudah siap dalam sebagai mahasiswa baru di Universitas Sriwijaya. Silakan Pak. Baik, para pemirsa yang semuanya mungkin saat ini tengah mengikuti kegiatan live talk Price Expo, ya. Live talk kita pada hari ini, bahwa apa yang terjadi pada tahun 2020 ini, khususnya penerimaan mahasiswa baru, berbeda dengan apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, proses penerimaan mahasiswa baru yang biasanya selalu diadakan melalui 3 jalur masuk. Yang pertama tadi seperti yang disebutkan, SNPTN, seleksi nasional, masuk perguruan tinggi negeri, kemudian seleksi bersama, itu SBMPTN, yang terakhir adalah ujian seleksi atau ujian saringan masuk bersama yang diselenggarakan Unsri sebagai jalur mandirinya. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya ujian selalu diadakan tertulis sebagian lagi ada yang melalui istilah yang populernya kan UTBK. Online, ya. Ya. CAT ada yang bilang online. Tapi pada tahun ini semuanya dilakukan secara online. Hanya perbedaannya dalam materi. Pada SNMPTN sama dengan yang sebelumnya, calon mahasiswa yang memilih Universitas Jaya, baik yang berada dari lingkungan Sumatera Selatan ataupun di luar itu mengisi data yang dimintakan bersama dengan sekolahnya, kemudian dilakukan penilaian oleh panitia pusat dan hasilnya sebagaimana telah disampaikan melalui pengumuman secara nasional beberapa waktu yang lalu itu sudah melakukan pendaftaran ulang di masing-masing perguruan tinggi termasuk di Unsri. Demikian juga ketika tahap atau melalui pintu masuk jalur SBMPTN seleksi bersama yang juga diikuti oleh seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Hanya saja materi tesnya tidak lagi memberikan materi yang namanya mata uji
kemampuan bidang Ya. Soshum maupun Saintek, tetapi hanya dengan memberikan mata uji atau dalam ujian itu hanya diberikan soal yang terkait dengan potensi bidang dari masing-masing calon. Nah, untuk yang jalur mandiri yang diselenggarakan oleh Unsri, kita persiapkan seperti materinya seperti pada tes tahun-tahun sebelumnya. Potensi skolastik kita berikan dan potensi kemampuan bidangnya baik Soshum maupun Saintek juga kita berikan, dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Begitu Mbak Risma. Iya. Dari 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi itu ada berapa tahun ini kita menerima mahasiswa, Pak? Apakah Jadi, sama atau lebih sedikit begitu? Jadi begini, intinya kita tetap menerima jumlah mahasiswa, ya. Itu kalaupun ada kenaikan pertambahan karena adanya pembukaan program studi baru. Oh iya. Studi baru di kita ini untuk S1 itu belum ada, tapi di S2 dan S3 itu ada. Jadi intinya kita pada tahun ini menerima dengan daya tampung yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu hampir 7.500 mahasiswa untuk S1 saja ya. Satu aja. Nah, jadi 7.000 persisnya 7.484 calon yang kita sediakan. Melalui seleksi nasional atau SNM itu kuotanya adalah minimum 20% dari daya tampung. Ya. Nah, kemarin sudah diumumkan minimum 20% itu kita memberikan kesempatan untuk 1.498 orang yang memilih Unsri untuk mengikuti tahap verifikasi. Tetapi yang mendaftar balik itu hanya 1.302 orang. Jadi cukup banyak ya. Yang tidak melakukan pendaftaran ulang. Ya. Demikian juga ketika SBMPTN diumumkan, SBMPTN ini menerima 50% minimal dari daya tampung. Jadi kalau dilihat nominalnya itu ada 3.743 calon mahasiswa yang bisa kita terima minimum. Nah, faktanya kita umumkan, kita memberikan kesempatan kepada 3.883 orang calon. Dan kemarin ternyata yang mendaftarkan itu tidak semuanya, hanya sekitar 3.352 orang. Jadi 540-an ya, 43 yang tidak mendaftar ulang. Sedangkan di USMB yang baru kemarin tanggal 3 kita umumkan menampung maksimum 30%, sehingga kalau itu normal sebelumnya itu bisa menampung 2.241 orang. Karena di SN, di SB itu tidak penuh, maka yang tidak terisi tadi kita tambahkan. Kita USMB. Nah, kita hanya dapat menseleksi dari 7.000-an peserta yang ikut kemarin, hanya bisa mengundang 2.497 calon mahasiswa. Nah, kita belum tahu hari ini berapa persisnya yang terakhir ya Pak ya, pendaftaran ulang hari ini ya. Betul, seperti itu Mbak. Berarti memang ada yang tidak terisi. Ini faktor apa ya Pak ya kira-kira? Apakah memang tipenya tuh setiap tahun seperti ini? Atau justru tahun ini lebih banyak yang tidak mendaftar ini Pak? Mungkin ada penyebabnya mungkin dari pandemi mungkin Pak? Memang rata-rata setiap tahun itu antara 13-15% yang tidak mendaftar. Terisi ya. Ya. Nah, tetapi pada tahun ini lebih besar, lebih banyak. Nah, penyebabnya tadi sudah Mbak sampaikan, bisa saja karena pandemi ini kan berdampak sangat luas. Ya. Bisa kepada kemampuan ekonomi, karena orang tua mungkin dirumahkan atau bahkan PHK, atau sekarang orang berpikir biaya kuliah ini prioritasnya jadi nomor 2, kan mau makan dulu, mau sehat dulu. Ya. Jadi kuliah mungkin tunggu tahun depan, atau mungkin ada alasan lain. Yang jelas salah satunya lagi karena mungkin orang tua juga takut mengizinkan anaknya
dari umpamanya dari Sumatera Luar Utara. kota ya, luar Sumatera, Sumatera Selatan ya mungkin ya Pak ya. Iya, pandemi kan masalahnya. Sumatera Selatan ini merah, Mbak, kan begitu. Ya. Jadi banyak faktor. Ada banyak faktor. Oke Pak, sekarang adalah tahapan besok untuk wawancara ya Pak ya, untuk khusus yang USM. Begitu Pak, kira-kira? Besok ya Pak? Untuk USM tidak ada lagi wawancara. Tidak ada wawancara lagi ya? Besok itu adalah upacara penerimaan secara resmi yang kita selenggarakan secara virtual untuk seluruh peserta. Oh iya. Memang ada perwakilan yang kita undang untuk hadir, banyak 22 orang. Jadi perwakilan dari 10 fakultas, masing-masing 2 orang. Kemudian dari pasca sarjana 2 orang. Jadi kita tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Lokasinya besok di Fakultas Hukum, di lantai 8 di Fakultas Hukum. Di Bukit Besar? Di Bukit Besar, ya. Oh iya, oke. Seperti apa nanti Pak? Itu adalah pembukaan pertama ya, masa perkuliahan mahasiswa baru ya Pak ya? Jadi begini, besok itu sebagaimana lazimnya saya melaporkan proses yang berlangsung selama masa penerimaan, kemudian sebagai ketua penerima, kemudian sebagai ketua lokal lembaga tes masuk perguruan tinggi, wakil rektor bidang akademik menyerahkan hasilnya kepada rektor. Rektor menetapkan, meresmikan siapa-siapa yang diterima. Kemudian daftar yang diterima itu dilanjutkan, diserahkan kepada dekan masing-masing fakultas dan direktur pasca sarjana. Seperti itu. Dan dilanjutkan dengan kegiatan lainnya seperti peresmian penerimaan itu dengan pemakaian jaket alma mater yang berwarna kuning itu jaket Unsri, jaket alma mater. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan beberapa pimpinan universitas yang hadir, kan terbatas itu tidak semuanya, perwakilan senat juga. Kemudian ada kuliah umum, kuliah penerimaan baru yang insya Allah besok akan diisi oleh Bapak Profesor Amzulian Ripai, Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Kemudian mungkin jika bisa langsung diharapkan besok juga Bapak Profesor Mahfud MD, Menteri Kabia. Iya. Itu dilakukan secara virtual ya Pak ya? Ya, itu virtual. Nah, acara-acara lainnya ada acara universitas, ada acara fakultas. Besok kan ada acara organisasi kemahasiswaannya sendiri. Nah, kemudian dilanjutkan hari keduanya itu adalah pengenalan sistem pembelajaran di tingkat fakultas, pengenalan media pembelajaran seperti perpustakaan dan informasi-informasi lain, termasuk hal-hal yang harus dilakukan oleh para mahasiswa baru. Begitu Mbak Lisma. Itu kembali ke fakultas masing-masing ya Pak ya? Untuk yang hari kedua? Suaranya menghilang. Suaranya Pak nggak kedengeran? Mungkin. Jadi besok itu hari kedua maksud saya, besok itu kan hostnya sudah berbeda. Untuk Fakultas Ekonomi oleh Fakultas Ekonomi. Ya, kembali ke masing-masing fakultas. Kembali ke fakultas. Tapi tetap secara virtual, Mbak Lisma. Ya. Oke Pak, yang paling ditanya-tanya oleh beberapa mahasiswa baru kepada saya sebetulnya Pak, apakah tetap berlaku kalau zaman kami dulu ospek Pak? Nah, apakah ini juga akan ada di masa pandemi seperti ini? Dan apakah kakak-kakak tingkat mereka itu dilibatkan dalam mengenalkan kampus kepada mahasiswa baru? Seperti apa Pak? Mungkin kasih bayangan sama anak-anak. Kondisi Mbak Lisma ya, pengenalan tetap ada, tapi karena tidak di lapangan, PK2 istilahnya, program kegiatan pengenalan kampus ini, ya secara virtual. Jadi semua pihak mengikuti kegiatan-kegiatannya ini ya dengan cara daring seperti ini Mbak. Jadi semuanya jadi seperti
biasa yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, hanya saja dilakukan secara daring. Jadi kakak-kakak tingkatnya pun mengikuti, memberikan materi khususnya yang terlibat dalam organisasi kemahasiswaan seperti BEM-nya itu ya secara daring. ini ya. Jadi setelah mungkin nanti pengenalan kampus itu berapa hari ya Pak ya? 2 hari ya Pak ya? Atau Ya, sampai seminggu? 2 hari. Kemudian masa perkuliahan kapan dimulai Pak? Jadi kalau besok itu kan hari Selasa, acaranya Rabu Kamis, Ya. Jumat itu kita jeda ya 1 hari. Terus hari Sabtu itu mungkin masing-masing fakultas akan menyelenggarakan kegiatan perkuliahan umum. Mungkin dengan kekhasan masing-masing, fakultas teknik mengundang siapa? Mungkin alumni yang bisa memberikan motivasi. Demikian juga fakultas-fakultas yang lain. Atau bentuk-bentuk kegiatan lain yang intinya adalah bagaimana kita memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi ini sehingga dengan mudah dapat diikuti atau para mahasiswa barunya itu menyelaraskan pola kehidupan yang selama ini di tingkat SLTA mungkin dengan ketentuan yang tertentu. Nah, di perguruan tinggi tentu sudah berbeda juga. Kan pengalaman Mbak Sripa begitu. Tidak ada orang nyuruh kuliah mau datang-datang, enggak datang, silakan. Tergantung diri sendiri. Ya, dengan kampus Merdeka ini kan merdeka semua ini, Mbak. Merdeka ya, Pak ya. Nah, Pak, ini kan pengalaman pertama ya, tidak hanya kampus, semua elemen hampir merasakan sesuatu yang baru di masa pandemi ini. Nah, mungkin ada evaluasi dari sudah 6 bulan ya Pak, udah 1 semester kita menghadapi ini. Apakah daring ini berjalan dengan baik, terutama untuk mahasiswa yang sudah mungkin yang semester 3, 4 ke atas, nah dengan yang baru masuk ini. Nah, apakah efektif pembelajaran secara daring yang bisa tetap menjaga kualitas mahasiswa kita, Pak? Adakah Unsri mengadakan evaluasi sedemikian rupa sehingga mungkin nanti ke mahasiswa baru pun bisa efektif? Seperti apa, Pak? Jadi begini, apa yang telah terjadi ketika secara nasional kita tidak menggunakan istilah lockdown ya, PSBB itu, semuanya bekerja dari rumah, termasuk perkuliahan. Hanya saja pada tahun ini, pada semester ini, Unsri itu sedikit lebih ringan ketika akan mengakhiri tahun ajaran 2019-2020 kemarin. Perkuliahan itu sudah berjalan rata-rata di atas 50%. Sehingga ketika masuk masa work from home itu, ya tinggal sebagian atau 50% kurang dari perkuliahan itu diselenggarakan. Hanya saja pada fakultas tertentu yang wajib harus dengan tatap muka itu tidak bisa terselenggarakan. Contohnya umpamanya kedokteran yang belajar di klinik tidak bisa hadir ke rumah sakit. Yang praktek di laboratorium tidak bisa dalam skala penuh. Bisa pun dijadwalkan pada bagian yang terakhir, kemudian tetap dengan cara menjaga jarak dan protokol kesehatan. Nah, alhamdulillah bahwa itu semua terlampaui dan kita juga tetap seperti yang Mbak Lisma katakan, kita lakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu sementara bahwa menunjukkan tatap muka itu tidak tergantikan, Mbak. Ya, tatap muka itu betul diperlukan. Ya, karena ada hal-hal yang memang harus disampaikan, harus didiskusikan dengan tatap muka. Dan karena ini satu kebijakan, maka tetap dia lakukan upaya-upaya bagaimana dengan sistem daring itu bisa berjalan. Seperti di lab saya. Jadi yang sudah separuh jalan, yang lainnya itu dengan menonton video yang dibuat, seperti apa praktikum dilakukan, karena tidak menyangkut objek risetnya atau objek praktikumnya seperti yang di FK, Mbak ya.
Ya. Baik harus dengan manusia, nah, di kita ini beda kan dengan benda. Nah itu tetap dilakukan. Nah hasil evaluasi tadi sudah saya sampaikan, mungkin masalahnya adalah bukan membuat apa namanya pembelajarannya bisa didaringkan atau bisa diulurkan, tapi adalah bagaimana materi yang disajikan itu tidak membosankan. Kan kalau melihat melalui video tanpa kontak langsung, tidak bisa diselingi dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat suasana pembelajaran itu menjadi seger dan tanpa terasa itu memberikan pemahaman yang lebih. Nah, itu masalahnya. Kemudian yang kedua, memang pembelajaran daring di Unsri itu bukan sesuatu yang baru. Selama ini sudah ada hibah daring, siapa yang akan memberikan mata kuliah secara daring itu diberikan kesempatan kan membuat proposal, dibiayai, kemudian hasilnya diupload dan digunakan. Hanya saja kalau dulu dibatasi 4 kali daringnya, nah sekarang menjadi kebalik. Dari itu kan 50% minimal. 50% minimal. Ya, itu tidak juga diikuti oleh semua dosen dan mahasiswa selama ini kan. Ya. Sehingga yang berpengalaman dengan mengikuti hibah daring memasuki tahap e-learning ini mungkin tidak ada masalah. Nah, bagi yang baru mulai, nah itu harus belajar membuat konten secara daring. Kemudian juga mahasiswa yang baru mulai juga harus belajar seperti apa memanfaatkan sarana pembelajaran agar bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Dan satu lagi yang jadi masalah, mungkin ini sudah jadi isu nasional, katanya kuota. Ya, kuota ini apa sebetulnya kan masalahnya. Dan memang sarana yang tersedia mungkin komputernya saja. Tanpa kuota internet, kalau berada di luar kampus mungkin akan memberatkan dengan durasi waktu, dengan beban materi yang berat, yaitu akan menghabiskan pulsa yang kuota tadi kan. Karena itu untuk Unsri kalau berada dalam kampus, baik berada di Palembang maupun Indralaya, alhamdulillah bandwidth kita cukup besar, ya sehingga bisa seluruh mahasiswa itu mengikuti. Pada waktu yang sama itu kita perkirakan bisa 200 kelas seharusnya bisa. Hanya saja untuk e-learning ini masih terkendala dan sedang dipersiapkan server yang memadai untuk penempatan materi yang disiapkan dan terjadinya interaksi. Kalau pada hari pemberian atau penyelenggaraan kuliah itu dilakukan dengan video conference seperti ini. Begitu, Mbak. Oke. Iya. Apakah sudah ada kabar tadi, Pak? Tadi saya mau nanyain tapi Bapak udah buka juga bahwa kalau di sekolahan kan sudah ada, Pak ya, Merdeka Belajar. Pak Gubernur kemarin kasih bekerja sama dengan Telkomsel melakukan kuota 10 giga hanya Rp10. Nah, apakah itu juga bisa dipraktikkan untuk tingkat kampus nih, Pak? Jadi begini, mungkin teman-teman Telkomsel juga dengar ini. Itu kan jualan juga, Mbak. Iya, betul. Ya, itu kan katanya kan. Tapi kampus harus membayar bermiliar-miliar itu. Iya. Berarti mahasiswanya kita sudah undang pihak Telkomsel sudah paparan ya. Tapi begitu paparan sudah bulan Juni berakhir, kontraknya itu hanya tersedia hanya untuk bulan Juni. Sesudah itu harga normal. Kan ini kurang pas. Ya, jadi itu yang terjadi. Hanya saja tadi kita mencoba tetap berupaya menyediakan sarana e-learning sendiri. Kita coba bangun sendiri. Ya, kalau bandwidth tidak masalah. Sekarang server sudah dalam pengadaan yang besar ya, dalam pengadaan. Nah, kalau Pak Gubernur kemarin yang memberikan bantuannya adalah kuota. Kita juga dapat untuk 1.000 orang. Tiap bulan itu bukan kuota tapi bantuan kuliah namanya itu 500.000 per mahasiswa pada semester ini. Satu semester. Ya. Nah, kalau untuk Unsri sendiri cerita kuota itu sudah berlangsung khususnya untuk mahasiswa
lama, bukannya baru masuk besok ya. Hmm. Jadi selama 5 semester ke depan, jadi pada semester ganjil 2020 ini, seluruh mahasiswa mendapatkan 50.000 per bulan dikali 5 bulan. Jadi Rp250.000 selama 5 bulan ke depan. Dan tidak memberikan uang, tapi uang yang seharusnya dibayarkan oleh mahasiswa sebagai uang UKT tidak perlu penuh. Jadi potonglah sendiri dari uang itu. Seluruh itu Pak ya? Seluruh. Seluruh mahasiswa. Ya. Ya. Jadi ya karena pandemi kan tidak melihat orang berdampak, semua terdampak ya Pak ya. Jadi Ya, semua terdampak. dapat. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan kami memberitahu kepada netizen yang mungkin mendengarkan atau menonton acara ini, silakan berkomentar atau bertanya di kanal YouTube Sri Puku TV atau Tribun Sumsel, dan nanti akan kita bacakan apa pertanyaannya kepada Bapak. Mumpung Bapaknya lagi online. Biasanya sibuk ya Pak ya? Ya, maklum. Oke Pak, saya ada, ini udah masuk nih, ada pertanyaan. Saya orang tua dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan kemarin sempat mengusulkan untuk keringanan UKT, tapi ternyata nggak dapet. Nah ini apakah ada kendala nih Pak? Mungkin memang ada dipilih-pilih gitu Pak ya? Atau disaring-saring seperti itu Pak? Silakan Pak. Jadi dia ini adalah angkatan berapa? Orang tuanya ini ojol Pak. Ojek online, driver. Anaknya tuh di Fakultas FKIP. Dan ternyata nggak dapet Pak ini keringanan. Berapa? Masuk semester berapa? Semester 5 Pak. Semester 5. Iya. Nah, mengajukannya kemana? Kenapa Pak? Mengajukan ke siapa? Ke fakultasnya sendiri Pak. Oh, betul ya. Coba halaman jelasnya mungkin bisa kita lihat. Jadi begini, keringanan UKT itu selalu terbuka untuk semua mahasiswa sepanjang itu memenuhi persyaratan. Ya. Yang kita perhatikan itu adalah orang-orang yang memang mendapat kesulitan dalam finance, umpamanya orang tua atau walinya yang selama ini membiayai pendidikannya, ya, biaya pendidikannya, dan mendapat musibah, umpamanya di PHK atau bahkan sakit atau bahkan meninggal dunia, maka pendapatan keluarga itu akan berkurang kan, maka akan kita pertimbangkan. Tapi pengajuan itu dilengkapi dengan fakta dan bukti-bukti. Sudah cukup banyak yang diberikan penurunan UKT. Seperti itu Mbak. Jadi kembali kepada mahasiswa FKIP semester 5, mungkin namanya perlu disampaikan juga kepada kami, orang tuanya bekerja sebagai ojol. Iya Pak. Ya, itu mungkin kalau mendengarkan saat ini mengajukannya kepada siapa? Kapan? Kan ada masanya. Iya. Begitu masanya lewat ya semester berikutnya lagi. Kalau semester, jadi tujuannya setiap sebelum pembayaran UKT itu diajukan kan? Oh nanti begitu. Itu ditetapkan, baru bisa bayar. Dapat potongan berapa seperti itu. Tapi ketika orang selesai kita baru mengajukan ya tunggu minggu depan selesai fase ini. Seperti berarti itu. Masih ada kesempatan ya Pak ya? Berarti, misalnya dia memang mungkin lewat ya kemarin masanya ya. Berarti dia masih ada kesempatan untuk kembali. Masih ada kesempatan. Jadi buktikan, berikan informasi yang cukup tertulis, mungkin keterangan dari siapa, kepala desa, lurah, ya, camat, bahwa betul-betul mengalami kesulitan, seperti ojol, umpamanya sepi pelanggan, ya, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Iya, oke Pak. Kita lanjutkan nih, Pak, kan kalau di kampus UNSI itu biasanya banyak sekali beasiswa-beasiswa yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Nah, kira-kira untuk mahasiswa baru udah ada bayangan-bayangan nggak Pak? Beasiswa seperti apa yang bisa mereka dapatkan kalau misalnya mereka punya IPK bagus, punya kesempatan bagus, terus mungkin orang tuanya memang kurang mampu dan ada kesempatan untuk mendapat beasiswa, seperti apa Pak? Bisa kasih gambaran Pak? Jadi begini, beasiswa itu terbuka lebar untuk semua orang yang memerlukan. Hanya saja beasiswa ini punya kriteria. Ada yang namanya prestasi akademik. Maka
calonnya itu tentu memiliki prestasi akademik pada tingkat tertentu dan mengajukan. Beasiswa ini ada yang bersumber dari Dalam kampus, pemerintah ya. Dari BUMN, BUMN ini bisa perbankan, ya, bisa dari perusahaan milik negara yang lain atau pihak swasta seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa Unsri itu punya kewajiban memberikan 20% dari total populasi mahasiswa sebagai mahasiswa penerima mahasiswa. Jadi bayangkan kalau jumlah kita itu 30.000, kalau 20% kan 6.000 itu adalah penerima beasiswa, Mbak. Ya. Dan sebagai informasi juga, ya, itu belum terpenuhi, ya, hampir, tapi belum kan, namanya baru di angka 5.000-an kan. Ya. Nah, tahun ini sebagai informasi, pemerintah melalui KIP kuliah itu mengalokasikan untuk 3.600 penerima. Faktanya sampai dengan kemarin itu cuma 1.000 lebih, tidak sampai 1.500. Saya juga bertanya-tanya, apa wong Palembang nih gengsi ya? Galau ya Pak ya? Iya, apa lah kayo atau mungkin kan? Informasi nggak nyampe, bisa jadi begitu Pak. Itu terumumkan secara nasional, di mana-mana informasi tentang beasiswa KIPK itu ada. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita juga mungkin tidak punya waktu untuk bertanya kan kepada siapa-siapa, tapi melalui dari teman ke teman itu ada. Jadi mungkin ada faktor-faktor lain, gengsi lah mungkin ya. Memberi itu lebih baik daripada menerima mungkin prinsipnya. Jadi masih ada cara lain mungkin seperti itu, Pak. Ya. Kalau KIP lain dengan bidik misi Pak ya? Bidik misi masih Pak? Bidik misi itu ongoing, sudah tinggal menyelesaikan kan. Yang baru sudah tidak ada, penggantinya KIP kuliah. Oh, penggantinya adalah KIP kuliah. Ya. Berarti untuk mahasiswa yang baru masuk sekarang, kesempatannya adalah KIP kuliah, nggak ada lagi bidik misi gitu Pak ya? Ya, KIP kuliah sudah banyak yang menerima. Unsri itu kalau tidak salah, untuk KIP kuliah itu sudah hampir 1.000. Ya. Tadi kuotanya berapa Pak? 3.000-an? Kuota KIP tadi 3.000-an? Iya, 3.600. Termasuk yang ongoing kan boleh mengajukan. Nah, tapi baru terisi 1.500-an. Iya, enggak sampai 1.500 itu, Mbak. Berarti ini masih bisa kesempatan lagi ya, Pak ya? Iya. Jadi sepanjang kesempatannya terbuka mestinya dimanfaatkan. Ya, kemarin periodenya ada memanfaatkan. Kemudian siapa yang melamar dievaluasi, diperiksa kebenarannya, ditetapkan bayarnya sekian. Ada yang mengajukan ya dengan kelengkapan dokumen yang memang sangat meyakinkan, itu tidak perlu klarifikasi. Ada juga yang mengajukan mungkin ikut-ikutan. Kemudian kita konfirmasi kepada orang tuanya, benar memerlukan ini. Kelompok pendapatan segini mengajukan upah, itu anak saya ikut-ikut saja, akhirnya membatalkan. Jadi ada pernyataan, Mbak, kalau kita bohong dengan data itu, pendapatan orang tua lebih, mengambil katakanlah prioritas untuk orang yang memang memerlukan, itu kena sanksi juga, Mbak. Ya, seperti itu. Jadi harus jujur ya, Pak. Jadi ya. kalau kita tidak pantas, ya harus jujur intinya kan, jangan ikut-ikutan seperti itu. Oke, Pak. Pak, kembali lagi ke masa perkuliahan baru. Nah, ini sampai kapan nih kita daring ya, Pak ya? Ada ini nggak? Ada maksudnya rencana Unsri mungkin ya terkait dengan zona ya, Pak ya? Zona kuning sudah boleh kuliah, sudah boleh tatap muka. Nah, ada perkiraan persiapan yang dilakukan Unsri, Pak? Untuk kembali misalnya tatap muka. Jadi kalau kami sudah selalu mendiskusikan ini, kemudian melihat fakta di lapangan, kemudian perkembangan penanganan pandemi COVID ini dari hari ke hari. Nampaknya kita harus bersiap-siap untuk jangka waktu yang cukup panjang. Ya. Kami sudah mempersiapkan sampai dengan semester berikutnya. Jadi sampai dengan Desember itu sesuai dengan arahan Pak Menteri tetap penuh melakukan
e-learning, jadi menggunakan daring ini. Iya, iya, Dan iya. kita belum tahu, kan kemarin janjinya Juli selesai, ini sudah September. Belum ada Nggak tanda-tanda. Iya. Jadi siap masa yang jauh ke depan. mahasiswa ya Pak ya, sampai daringnya mungkin sampai Desember ya Pak ya. Tapi kayaknya dipadukan ya luring sama daring yang gitu Pak ya. Ya, Sesekali mungkin pada tatap muka gitu. Dipadukan. Tadi ada tempat-tempat yang seperti FK tadi kan. Ya. Nah, pertanian tidak bisa ditanam di daring, kebun percobaannya. Jadi harus ke demplotnya kan atau ke. Iya betul Pak, betul. Jadi tetap mengedepankan protokol kesehatan yang pasti ya Pak ya. Kemudian ditempatkan pada bagian akhir semester, Mbak. Itu kebijakannya ya. Jadi mungkin Desember ya Pak ya. Nah kemudian baru yang luring. Nah yang luring ini ya di tempat-tempat tertentu, tidak semuanya Mbak ya. Ya. Oke nih Pak, ada masuk lagi nih pertanyaan nih Pak. Saya mahasiswa yang baru diterima dari jalur USM. Pengen tahu seperti apa pengenalan kampus. Apakah tadi saya sudah dengar juga kakak tingkat tetap dilibatkan atau tidak nih Pak? Nah ini nanyanya soal pengenalan kampus Pak. Mungkin disuruh yang aneh-aneh, bawa ini, bawa itu secara daring, Pak. Jadi begini, Gimana, Pak? Ya. Untuk adik mahasiswa baru, bahwa pengenalan kampus ini kan secara daring. Kakak yang dimaksudkan dengan melibatkan kakak tingkatnya itu adalah untuk memberikan pengenalan organisasi kemahasiswaan, ormawanya, juga melalui daring. Dan karena ini kondisinya, kita harus jaga jarak, mematuhi protokol kesehatan, agar betul-betul mengikuti informasi resmi melalui laman Unsri ataupun informasi yang diberikan langsung oleh pimpinan fakultas dan jurusannya. Ya. Banyak mungkin yang ingin berkenalan secara langsung dengan adik-adik kelasnya. Penasaran ya Pak ya, pengen ketemu. Penasaran. Tetapi tadi jangan kita menjadi klaster baru. Ya. Jangan nanti kita menerima adik-adiknya yang sehat-sehat, yang sudah work from home beberapa bulan, begitu masuk diterima oleh kakak-kakaknya yang entah berlibur dari mana ataupun ya bergaul dengan siapa. Ini adik-adik yang baru ini justru menjadi mendapatkan masalah terhadap kesehatannya. Jadi sementara waktu tahan diri, nanti berkenalan secara fisik ada waktunya ya. Ya. Kalau semasa pandemi ini jangan mengambil risiko. Ada pengalaman ketika SBM diumumkan ya, beberapa kakak-kakak seniornya juga membuat laman mengumumkan katanya ujian verifikasi ujian saya lupa kemarin itu digeser mulai tanggal 3. Ya ujian betul UTBK USM itu dimulai tanggal 3 padahal mulainya tanggal 27. Akibatnya beberapa orang jadi korban. Jadi belum tentu kakak-kakak seniornya itu menerima informasi yang memang valid. Iya. Benar. Sehingga kemarin ada yang mungkin ya Pak ya. Prank kali bapaknya, kakak kelasnya. Kakak-kakaknya di Keluarga Carim itu tanggal 3 September. Padahal kita mulainya tanggal 27 Agustus. Seperti itu. Ya, berarti ini peringatan nih Dek buat adik-adik ya. Jangan terlalu percaya nih dengan kakak kelasnya ya Pak ya. Ya kakaknya kan kepengen juga kenalan sama adik-adiknya. Adik-adiknya kan masih lugu-lugu. Iya Pak, benar Pak. Kak Zen ini. Ini Kak Zen ini cari adiknya ini. Jadi karena itu mungkin konfirmasi balik apa benar, apapun yang diterima, pesan, message, ya, ajakan, konfirmasi balik. Kemudian pertimbangkan. Kalau ragu boleh bertanya. Ada humas, dashboard, ada kajur, ada dekan. Di website resminya Unsri ya Pak ya? Iya, seperti itu. Jangan nanti jadi korban.
Kalau Nah, tuh siap-siap. kejadian seperti kejadian berapa 3-4 tahun yang lalu kan, ada pengenalan di luar di luar acara tambahan, ada yang tenggelam, ada yang meninggal kan. Nah, kita masih ingat itu Pak. Iya. Ya. Jadi Jangan sampai terjadi lagi. Iya, jangan terjadi lagi. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin nanti kembali kita Bapak mungkin punya pesan-pesan kepada mahasiswa yang jumlahnya ini berapa nih Pak? 7.500 hampir ya. Apa yang harus dilakukan selama perkuliahan baru nanti sampai dengan 1 semester? Ada pesan-pesan khusus mungkin dari Bapak, silakan Pak. Jadi begini, khusus untuk mahasiswa baru, baik yang diterima di program D3, S1, S2, dan S3, carilah informasi yang memang, atau dapatkan informasi yang memang benar, informasi yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh fakultas atau jurusan tempat adik-adik semuanya memilih jurusan. Kemudian selama masa pandemi ini semua proses akan berlangsung dengan cara daring, termasuk pemeriksaan kesehatan kan. Ya. Nah, kemudian untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah daring ini nanti ada pembelajaran mengikuti kuliah secara e-learning yang diselenggarakan juga melalui daring ini. Oleh karena itu dari hari ke hari, dari waktu ke waktu selalu mengikuti perkembangan. Saran kami setiap angkatan kelas sesuai dengan jurusan atau prodinya itu bila perlu juga membuat grup. Grup itu untuk menginformasikan hal-hal yang urgent, hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak perlu dipercaya. Tujuannya tadi agar semuanya tetap terjaga. Tujuan adik-adik semua untuk masuk ke Unsri ini tentu sukses kuliah untuk menatap masa depan kan. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang justru menjadi penghambat dalam adik menuju cita-citanya. Tadi saya sampaikan ada beberapa pengalaman yang namanya kecelakaan itu kalau sudah terjadi ya penyesalan lah. Tetapi yang perlu dipahami adalah sebelum segala sesuatu terjadi perlu cross check, perlu melakukan klarifikasi seperti apa informasi yang diterima, kemudian seharusnya bagaimana. Jadi seperti itu Mbak. Yang ketiga, yang perlu juga menjadi perhatian bahwa selama daring ini proses pembelajaran sebetulnya sama dengan luring tadi ya. Jadi tetap kehadiran, dimonitor, dicatat, dan diikuti secara sesama wajib. Jangan mentang-mentang daring boleh hadir, boleh enggak. Iya, karena betul. nanti pengujiannya walaupun lewat daring juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh para dosen, oleh pengampu mata kuliah itu ya. Dan satu yang perlu diketahui, tidak setiap saat materi yang sudah diberikan kalau di luar jadwalnya itu bisa diambil ya. Kalau jadwalnya lewat, materinya itu sudah nggak bisa diambil lagi. Demikian juga absensi dan lain sebagainya. Jadi ada kalau batas waktu. Ya, ada dibatasi waktu. Jadi kalau itu tidak diikuti maka akan merugikan. Seperti itu Mbak ya. Oke Pak, jadi kesimpulannya tidak ada alasan untuk tidak kuliah ya Pak ya, walaupun pandemi, walaupun dalam suatu situasi seperti ini, yang paling penting tuh jangan ada alasan nggak ada kuota Pak ya, nggak ada jaringan. Harus siap gitu ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih telah bergabung bersama Sri Poko TV dan Tribun Sumsel. Mudah-mudahan besok acaranya lancar dan kami bisa meliput acara kuliah perdana yang mungkin Pak ya besok, pengenalan kampus dan sebagainya. Terima kasih Pak. Salam buat Pak Rektor, Pak Anies Sagap dan semua kampus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah Sumsel Film Fest yang menghadirkan sumber
proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri TV dan Tribun Sumsel. Bye.